Mungkinkah sains dan agama bersatu? Sepanjang sejarah, dua kekuatan besar ini kerap dianggap bertarung. Di satu sisi, sains dengan metode empirisnya, di sisi lain, agama dengan wahyu dan spiritualitasnya. Pertarungan ini melahirkan konflik, dikotomi, dan pertanyaan yang mengusik. Apakah keduanya benar-benar musuh abadi? Atau jangan-jangan kita hanya butuh kacamata yang tepat untuk melihat bahwa mereka adalah dua sungai yang mengalir menuju samudera kebenaran yang sama. Halo semuanya, selamat datang dan selamat bertemu bersama saya Sultan Selarasan yang terhormat Bapak Pengampu mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama Pak Mutamam serta teman-teman yang sedang menonton video saya. Pertanyaan tadi bukan hal baru, tapi menjawabnya dengan lugas, mendalam, dan kontekstual bagi dunia Islam modern adalah pekerjaan yang tidak mudah. Nah, hari ini kita akan mengulas buku yang berani mengambil tema itu sebagai judul utamanya, yaitu ini, Harmonisasi Sains dan Agama, karya Henry Hermawan Adinugroho dan Abdul Khobir dengan pengantar dari Profesor Dr. Ilyas Supena. Buku setebal 159 halaman yang diterbitkan Triskuna di awal 2025 ini bukan sekadar kumpulan esai. Ia adalah sebuah upaya sistematis untuk membongkar dikotomi, menelusuri akar sejarah, dan yang paling penting menawarkan peta jalan menuju integrasi. Siapa penulisnya? Dr. Henry adalah akademisi di bidang ekonomi syariah dan manajemen halal UIN Pekalongan. Sementara Dr. Abdul Khobir adalah dosen pendidikan Islam. Gabungan keahlian mereka menghasilkan pendekatan yang menarik. Sebelum menyelami isinya, kita perlu pahami dulu mengapa buku seperti ini perlu ditulis. Bab 2 buku ini membahasnya dengan sangat baik. Narasi populer sering menyederhanakan hubungan sains agama sebagai model konflik. Kisah Galileo melawan gereja atau penolakan terhadap teori evolusi Darwin seolah menjadi bukti final bahwa agama menghambat sains. Namun buku ini mengajak kita melihat lebih jernih. Kasus Galileo misalnya, tidak murni konflik antara sains dan iman, tetapi juga melibatkan otoritas politik dan interpretasi teks saat itu. Yang menarik, pada era yang sama, ilmuwan seperti Johannes Kepler justru melihat hukum gerak planet sebagai nyanyian pujian bagi keteraturan ciptaan Tuhan. Buku ini lalu menelusuri bagaimana di dunia Islam hubungan ini pernah sangat harmonis. Zaman keemasan Islam abad ke-8 sampai 13 Masehi menjadi saksi di mana sains dan agama bukan hanya berdamai, tapi bersinergi. Tokoh seperti Al-Khawarizmi, matematikawan terkenal, lalu ada juga Ibnu Sina, bapak kedokteran modern, dan Al-Biruni, seorang yang berjasa besar dalam dunia astronomi, menjadikan penelitian ilmiah sebagai bagian dari ibadah, sebagai cara memahami ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda Tuhan di alam. Lalu, apa yang terjadi? Mengapa terjadi perpisahan? Buku ini menjelaskan tentang masuknya paradigma sekuler dari Barat pasca Renaissance, yang memisahkan domain publik, yaitu sains, dan private agama. Dikotomi inilah yang kemudian diimpor dan menimbulkan ketegangan baru di dunia muslim. Nah, buku ini hadir untuk menjawab kegelisahan itu. Bagaimana umat Islam masa kini menyikapi sains modern tanpa merasa terancam dan sebaliknya. Bagaimana mengembangkan sains tanpa kehilangan kompas moral dan spiritual. Nah, inilah jantung dari buku ini. Penulis tidak hanya berkutat pada sejarah, tapi membekali kita dengan kerangka konseptual untuk memahami hubungan sains dan agama. Bab 6 dan 7 sangat krusial di sini. Pertama, buku ini memetakan 3 model relasi yang dikemukakan para pemikir seperti Ian Gerber. Pertama, model konflik sains dan agama saling menafikan. 2, model independen, keduanya wilayah terpisah yang tidak perlu campur tangan seperti konsep Tomahawk. 3, model dialog dan integrasi, inilah model yang diperjuangkan buku ini. Buku ini lantas memperkenalkan konsep rekonsiliasi sains Islam. Rekonsiliasi ini bukan kompromi yang dangkal,
tapi dibangun di atas 3 prinsip utama. Yang pertama ada tauhid, keyakinan bahwa seluruh alam adalah ciptaan Allah yang beratur. Mempelajari sains adalah mempelajari sunatullah, hukum Allah di alam. Yang kedua, ijtihad, kebebasan dan kewajiban berpikir secara rasional dan empiris. Yang ketiga, tawazun, keseimbangan. Ilmu tidak boleh hanya materialistik, tapi harus punya dimensi spiritual dan etika untuk kemaslahatan manusia. Lalu, secara praktis bagaimana? Buku ini membahas beberapa pendekatan populer seperti Islamisasi ilmu yang digagas oleh Al-Faruqi dan Syed Naqib Al-Atas. Intinya adalah mengkritik paradigma sains barat yang sekuler, lalu menyuntikkan nilai-nilai dan worldview Islam ke dalam rangka keilmuan. Namun penulis juga tidak buta terhadap tantangan Islamisasi di era modern, seperti bahaya apologetik atau resistensi dari komunitas ilmiah mainstream. Yang menarik, buku ini kemudian mengusung pendekatan yang mungkin lebih aplikatif, integrasi interkoneksi, yang dikembangkan oleh para pemikir seperti Amin Abdullah. Di sini ilmu agama dan ilmu umum didudukan secara setara, lalu dihubung-hubungkan dalam dialog yang setara. Misalnya, etika Islam berdialog dengan bioetika modern, atau konsep khalifah berdiskusi dengan ekologi. Jadi, sederhananya, buku ini mengajak kita berpikir. Sains menjawab pertanyaan bagaimana, how, bagaimana alam bekerja misalnya, bagaimana penyakit menyebar, dan lain sebagainya. Sedangkan agama menjawab pertanyaan mengapa dan untuk apa, why and what for. Mengapa kita ada, apa tujuan hidup, bagaimana kita harus menggunakan pengetahuan itu secara etis. Keduanya bukan musuh, tapi mitra yang saling melengkapi. Ini mungkin bagian yang paling unik dan membedakan buku ini dari sekadar wacana teoritis. Bab 11 secara khusus membahas implementasi konkret filosofi harmonisasi ini di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, tempat para penulis berkarya. Mereka tidak hanya mengajar teori integrasi, tapi mencoba mewujudkannya dalam kurikulum. Bagaimana caranya? Yang pertama, paradigma tauhid. Menjadi dasar pijakan bahwa semua ilmu berasal dari dan mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pendekatan epistemologi integratif, menggabungkan metode bayani, tekstual keagamaan, burhani, rasionalogis, dan irfani, intuitif spiritual. Yang ketiga, aksiologi berbasis makosid syariah. Ilmu harus membawa pada tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Contoh nyatanya, mungkin ada mata kuliah sains yang memasukkan pembahasan tentang tanggung jawab etis seorang ilmuwan muslim, atau sebaliknya, mata kuliah agama yang mendiskusikan temuan-temuan kosmologi modern dalam melihat ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya adalah mencetak lulusan yang bukan hanya kompeten secara teknis, tapi juga compassionate, punya kepedulian dan landasan moral. Tentu ada tantangan besar. Dosen yang harus menguasai 2 domain, desain kurikulum yang tidak mudah, hingga resistensi dari pemikiran dikotomis yang sudah mengakar. Tapi langkah awal yang mereka lakukan ini patut diapresiasi sebagai sebuah laboratorium hidup harmonisasi sains dan agama. Nah, setelah menyelami isinya, apa saja kelebihan dan mungkin catatan untuk buku ini? Saya akan mulai dengan kelebihan dulu. Kelebihan yang pertama, struktur sistematis dan komprehensif. Buku ini benar-benar sebuah panduan, dimulai dari konsep, sejarah, dan juga model teoritis sampai studi kasus. Sangat cocok sebagai textbook atau bacaan pengantar. Yang kedua, referensi yang kaya. Daftar pustaka yang sangat panjang dan mutakhir menunjukkan keseriusan penelitian penulis. Yang ketiga, kontekstualisasi Indonesia.
Dengan membahas implementasi di UIN Pekalongan, buku ini sangat relevan untuk diskusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Yang keempat, bahasanya itu, gaya bahasanya sangat terjangkau. Meski membahas tema filosofis, bahasanya relatif jelas dan tidak terlalu berat. Nah, lalu kita akan masuk ke bagian kritik atau masukan. Yang pertama, kedalaman yang tidak merata. Beberapa bab terasa sangat padat dan filosofis. Contohnya seperti bab 6. Sementara bab lain lebih deskriptif. Pembaca awam mungkin butuh usaha ekstra di bagian-bagian tertentu. Yang kedua, tantangan praktis yang masih besar. Buku ini sukses menggambarkan apa dan mengapa, tetapi bagaimananya secara detail di luar konteks kampus masih merupakan area yang sangat luas dan penuh tantangan. Bagaimana harmonisasi ini bekerja di lab bioteknologi swasta atau perusahaan tech, itu masih menjadi PR. Yang ketiga, dialog lintas agama. Buku ini sangat kuat dari perspektif Islam. Untuk konteks Indonesia yang plural, mungkin perlu dikembangkan juga bagaimana model integrasi ini bisa berdialog dengan pemeluk agama lain yang juga concern dengan isu yang sama. Jadi, harmonisasi sains dan agama adalah buku yang penting dan tepat waktu. Ia hadir di tengah masyarakat yang kadang gamang mengagumi kemajuan teknologi, tapi khawatir akan degradasi moral. Buku ini tidak memberikan jawaban final yang simplistik, tapi ia memberikan peta, kompas, dan inspirasi bahwa upaya menyatukan kedua kutub itu bukanlah hal mustahil. Ia telah dilakukan oleh para pendahulu kita di masa kejayaan Islam, dan kini adalah tugas kita untuk menafsirkannya ulang di era digital. Saya pribadi sangat merekomendasikan buku ini untuk mahasiswa dan akademisi dari segala bidang, terutama bidang sains dan ilmu keagamaan. Terus penggiat pendidikan yang ingin merancang kurikulum yang lebih holistik, dan juga siapa saja yang pernah bertanya-tanya tentang posisinya antara keyakinan spiritual dan rasionalitas ilmiah. Mungkin harmonisasi sempurna antara sains dan agama adalah sebuah cita-cita yang selalu dalam proses. Mungkin harmonisasi sempurna antara sains dan agama adalah sebuah cita-cita yang selalu dalam proses. Tapi seperti kata bijak, perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah. Buku ini adalah salah satu langkah penting dalam perjalanan itu. Dengan membacanya, kita diajak untuk berani membayangkan dan mewujudkan masa depan, di mana ilmu pengetahuan tidak buta dan agama tidak lumpuh, tapi bersama-sama membangun peradaban yang lebih manusiawi. Oke, terima kasih sudah menonton. Apabila ada pendapat atau masukan, silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.